Fungsi bidang guru kelas PGSD materi PPKN bersama Sukses Channel. SKB Guru Kelas PGSD materi PPKN profesional. Soal nomor 31. Sebagai perwujudan semangat kebangsaan kolektif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, maka tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Hal ini karena Budi Utomo merupakan A. Organisasi yang didirikan oleh kaum terpelajar, B. Organisasi yang didukung oleh pemerintah Belanda, C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan, D. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia, E. Organisasi politik yang menentang kolonial Belanda. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang paling tepat adalah opsi C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Pembahasan. Menurut Van de Penter, Indonesia bagaikan wanita cantik yang baru bangun dari tidurnya. Semangat kebangsaan dimulai dari Budi Utomo sebagai organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Soal nomor 32. Untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia secara bersama-sama hendaknya memiliki komitmen dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba, B. Menolak paham intoleransi, C. Menolak segala bentuk kekerasan, D. Menghindari perbuatan yang tercela, E. Menolak paham radikalisme. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Nah, kenapa ini bisa sebagai jawaban yang paling tepat ya? Kita cek pembahasan. Siswa dapat mempunyai komitmen kebangsaan secara kolektif untuk memperkuat NKRI yang berupa ancaman non-fisik, yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap generasi muda. Nah, jadi itu ya. Jadi di sini yang lebih ditekankan kata kuncinya adalah kehidupan siswa. Jadi kehidupan siswa itu masa depannya sangat penting. Jadi di sini yang akan menjadi yang paling tepat adalah melawan bentuk penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau ini bisa kita lawan, otomatis yang opsi yang lain itu secara berkelanjutan bisa kita tolak seperti itu ya. Jadi yang paling tepat di sini konteksnya dalam kehidupan siswa. Siswa itu adalah sebagai generasi muda. Jadi generasi muda ini harus diselamatkan dengan apa? Dengan melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Dengan ini kita bisa memperkuat NKRI Indonesia. Bangsa Indonesia secara bersama-sama hendaknya memiliki komitmen, kita sebagai siswa komitmen secara integritas seperti itu. Nah, lanjut soal nomor 33. Salah satu semangat dalam mewujudkan cinta tanah air dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, yakni semangat perdamaian dan semangat Pancasila. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk kemaksiatan, B. Belajar bersama mengerjakan soal ujian, C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme, D. Menghindari perbuatan yang tercela, E. Bersama-sama menghadapi ketidakadilan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Pembahasan.
cinta tanah air dan bangsa dalam konteks NKRI, maka siswa harus menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Kekerasan dan radikalisme harus dihindari karena dapat merusak perdamaian dan semangat Pancasila. Peserta didik perlu memiliki komitmen cinta tanah air untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jelas ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi C. Segala bentuk kekerasan dan radikalisme harus kita tolak. Lanjut soal nomor 34. Semangat dan komitmen kebangsaan diperlukan untuk memperkuat NKRI melalui bela negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, yang dapat dilakukan oleh siswa adalah bela negara, yaitu A. Memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan hukum lainnya. B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjaga nama baik sekolah. D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. E. Menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Nah, pembahasan. Konsep bela negara dapat dilakukan sesuai profesi masing-masing. Dalam hal ini, seorang siswa menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Bagi siswa, menuntut ilmu merupakan bentuk bela negara demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi jelas sekali kenapa opsi D ini yang paling tepat. Ya, kita lanjut soal nomor 35. Salah satu implikasi kebijakan otonomi daerah yang dikembangkan di Indonesia adalah A. Pemerintah pusat tidak lagi berkewajiban memberikan anggaran kepada daerah. B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. C. Terjadinya pemusatan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. D. Hanya putra-putra daerah yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerah. E. Pemilihan kepala daerah melalui perwakilan secara demokratis. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. Pembahasan. Sesuai dengan pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemerintah daerah. Yang pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selalu berdasarkan undang-undang. Jadi jelas di sini ya. Jadi pemerintah pusat tidak lagi berkewajiban memberikan anggaran kepada daerah, itu tidak benar. Opsi C, terjadinya pemusatan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, tidak benar sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Opsi D, hanya putra-putra daerah, ini juga tidak benar. E, pemilihan kepala daerah melalui perwakilan secara demokratis, tidak benar. Jadi yang paling tepat adalah daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. Jadi sudah dikasih kebebasan ya dari pusat untuk daerahnya supaya lebih kreatif. Soal nomor 36.